Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang berselawat atas beliau kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Temanggung TV dan juga hadirin yang ada di studio, senang sekali, bahagia sekali saya Nini di sini kembali hadir bersama Anda dalam acara kajian Mutiara Ramadan, sebuah ruang renungan dan juga pencerahan jiwa. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya baik, seperti biasa di setiap program kajian Temanggung TV pasti akan menghadirkan narasumber, dan alhamdulillahirabbil alamin hari ini telah hadir di studio seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung, dan beliau juga seorang mubalighah yang pastinya kita semuanya sudah mengenalnya. Ibu-ibu, siapa beliau? Beliau adalah Ibu Nyai Hajah Habibah. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Nyai, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Nyai, senang sekali Bu Nyai hari ini saya kembali bisa nderekaken panjenengan Ya, kali ini di program Mutiara Ramadan Bu Nyai. Ya, semoga membawa barokah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tema kita hari ini Bu Nyai adalah kebahagiaan dan juga keistimewaan bulan Ramadan. Betul. Bu Nyai. Ya. Tapi sebelum kita memasuki ke tema kajian Bu Nyai, mari kita sapa dulu pemirsa ataupun hadirin yang sudah hadir di studio. Ya, Beliau-beliau ini adalah utusan dari pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Temanggung. Ya. Ya, kita sapa dulu Bu Nyai. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat Ibu. Iya, segar sekali ya Bu ya. Tidak kalah dengan apa Bu? IPPNU ya Bu ya. Jangan kalah dengan IPPNU. Baik, silakan Ibu, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo. Monggo Ibu. Ya, sebutkan nama dari utusan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kemawang siap mengikuti kajian Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah ibu-ibu dari pimpinan anak cabang Kecamatan Gemawang. Baik Ibu, sebelum kita ke Bu Nyai, Bu, mari kita berselawat sedikit ya Bu. Biar apa? Biar sedikit apa? Lebih rileks ya Bu ya, tidak tegang. Baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bunga mawar harum mewangi, indah warnanya dipandang mata, sabar dan doa di bulan suci mendekatkan kita pada Allah semata. Terima kasih Ibu, terima kasih atas sholawatnya. Mudah-mudahan benar-benar menambah semangat kita hari ini ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita ke Bu Nyai. Bu Nyai, Ya. tadi berbicara tentang tema kita hari ini, yaitu kebahagiaan dan juga keistimewaan di bulan Ramadan. Ya. Kalau saya ini Bu Nyai, kebahagiaan saya ya, waktu kecil dulu Bu Nyai, pasti saya akan bahagia sekali itu pada saat berbuka puasa Bu Nyai. Mungkin ibu-ibu juga ya Bu ya. Ya, apapun itu menunya, apapun itu hidangannya, insya Allah dengan senang hati akan kita lahap
dan penuh rasa bahagia. Iya. Tapi pastinya bukan itu ya Bu Nyai ya. Ya itu juga termasuk. Itu juga termasuk ya Bu. Iya. Ya pastinya Bu Nyai untuk keistimewaan kemudian kebahagiaan dari bulan Ramadan akan benar-benar akan kita dengarkan dari Bu Nyai di program kita hari ini yaitu di Mutiara Ramadan. Iya. Baik pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita simak program Mutiara Ramadan dengan tema kebahagiaan dan keistimewaan bulan Ramadan bersama Ibu Nyai Hajah Habibah. Monggo Bu Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'dah. Kepada pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada yang saya hormati dan yang saya muliakan, terutama ibu-ibu muslimat yang ada di studio, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Dimanapun alamin. kita berada, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang saya muliakan juga. Tidak lupa kepada MC kita yang selalu mendampingi kita dengan setianya, Matur dengan sangat. senyumnya yang manis, Masya Allah. Terima juga kasih. yang saya cintai. Matur sangat Bu Nyai. Para pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, di sini kita sudah memasuki bulan yang mulia lagi. Kemarin kita ada bulan mulia, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sekarang masuk lagi ke bulan Ramadan. Ini bulan yang puncaknya, bulan kemuliaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuhnya seperti ini. Man faroha biduhuli Ramadana harramallahu jasadahu alan niron. Yang artinya insya Allah begini. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan ini jasadnya, semuanya badan, dari pucuknya rambut sampai ke pucuk kaki diharamkan masuk ke nerakanya Gusti Allah. Itu sebagian dari awal kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang bahagia dan bulan yang istimewa. Kita belum modal apa-apa, belum mengeluarkan apa-apa, belum mengeluarkan harta benda apa-apa, baru modal dengan hati kita yang sangat bahagia. Keluar masuk dari pintu ke pintu, dari depan rumah masuk rumah, di dalam rumah, bertemu siapa saja, menghaturkan senyum karena kebahagiaan bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan biasanya kalau bahagia itu keluar di mulut, ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran, ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Lah ini ketika kita bahagia, ya Allah, memang kita punya Allah. Allah yang maha kaya dan Allah yang maha derma. Allah selalu memberikan kita semua. Padahal kita cuman bahagia. Tapi bahagia dengan menyambut datangnya bulan Ramadan itu susah apa enggak akan bahagia, Bu? Bahagia. Kalau tidak dipaksa mungkin susah. Iya. Ini nanti bulan Ramadan, saya di sawah, nanti waktunya siang, mataharinya Terik. cerah, mataharinya terik sekali, saya panas, mau minum, puasa. Nah itu. Iya.
banyak masih di sana yang masih bulan Ramadan masih belum puasa, yang alasannya karena bekerja berat. Iya. Padahal walaupun bekerja berat seperti apapun, kita niati melakukan perintah Allah yang wajib ini 1 tahun 1 kali, akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi kekuatan. Amin. Dan puasanya insya Allah akan diberi pahala oleh Allah, karena sudah awalnya dengan menghaturkan kebahagiaan saja, sudah dengan hati yang ikhlas, dengan yang lapang dada. Ini sudah bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, gitu nggih? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia sekali. Alhamdulillah, Bunyai. iya, alhamdulillah. Jeh, baik pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itu tadi sesi yang pertama, ya mukadimah awal dari Bunyai, dan juga sebagian keistimewaan dan kebahagiaan di bulan Ramadan sudah disampaikan Bunyai. Nah, tetaplah bersama kami karena masih banyak mutiara hikmah yang akan kita gali bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama saya dan juga Ibu Nyai Hajah Habibah masih di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya, tadi kita telah bersama-sama menyimak sesi yang pertama, ya sudah disampaikan beberapa kebahagiaan dan juga keistimewaan di bulan Ramadan. Nah, kebahagiaan apa lagi, keistimewaan apa lagi yang akan disampaikan oleh Bu Nyai? Mari kita simak kelanjutannya. Monggo, Bu Nyai. Ya. Para pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, ini yang berbahagia itu kita semua dengan adanya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya. Dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan dari kitab dan saya baca kitabnya. Idza halla hilalu Ramadana sohal arsyu wal kursiyu wal malaikatu wa madunahum. Yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ketika bulan Ramadan itu datang, bulan Ramadan betul-betul datang, ini dawuhnya seperti ini, dingendikaake sohal arsu, arasnya Allah itu di atasnya langit Sabtuju. Itu di situ arasnya Allah itu menjerit. Tidak hanya arasnya Allah saja yang menjerit, bahkan kursinya Allah yang di situ itu ada Allah, tapi bukan berarti kok Allah itu duduk di kursi, itu tidak, karena Allah itu mukhalafatu lil hawaditsi, berbeda dengan kita semua makhluk yang baru ini. Kursinya Allah juga menjerit, wal malaikatu, malaikat juga menjerit. Dan yang di samping-sampingnya juga menjeritnya, tapi menjerit karena menghaturkan bahwa kita semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat kebahagiaan. Bagaimana menjeritnya aras dan yang lain-lainnya. Tuba li ummati Muhammadin. Istilahnya bahasa Jawa, bejo kemayangan, bahagia banget. Untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini menjumpai bulan yang mulia, ialah bulan Ramadan. Dan dipun ngendikaaken fil hawai was samaki wat tuyuru wal kawakibu wal qamaru. Ini semuanya memintakan maaf kepada kita semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjumpai bulan Ramadan. Itu matahari, bulan, bintang, beberapa burung-burung yang di awan, dan itu ikan, bahkan ikan yang di
ini yang di lautan atau di kolam atau ikan yang di mana saja, semuanya memintakan kepada kita semua umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjumpai bulan Ramadan, semuanya memintakan maaf kepada kita semua. Nah, maka ini kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah. Didawuhkan juga syahrul Ramadan, syahrul rahmah, hasanatun mujtami'atun wadzunubu maghfuratun wal jannatu mustaqatun. Monggo sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, ini di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barokah, hasanatun mujtami'atun. Ketika kita mengamalkan amalan yang bagus, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita punya dosa, semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semuanya, siapa saja muslimin muslimat merasa punya dosa. Dan merasa punya dosa itu ingin dosanya diampuni oleh Allah. Dengan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan saja, ini kita semuanya dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi wal jannatu mustaqotun, surga merindukan kita semua, mengharapkan kita semua. Mungkin kalau orang yang merindukan itu, mungkin kalau orang, kapan ya dia datang kepadaku, karena aku sangat rindu sekali. Ingin ketemu. Iya, ingin ketemu. Begitu juga dengan surga. Kapan ya mereka-mereka itu dijumpakan dengan saya. Tapi kalau kita berjumpa dengan surga, otomatis kita mau meninggal dulu. Tapi kita semua masih minta diberikan panjang yuswa ya Bu ya. Semoga dengan barokahnya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmah ini, kita masih diberikan panjang umur, yang sehat selalu. Kita semua diberikan rezeki yang banyak, yang rezeki itu kita kembalikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Lah itu di dalam bulan Ramadan memang banyak keistimewaan. Kita semua di dalam bulan Ramadan itu puasa, dan puasa itu disunnahkan untuk melakukan ibadah sahur. Dan ketika kita berbuka puasa, kita diwajibkan. Kalau sahur hukumnya sunat, tapi ketika berbuka puasa kita hukumnya wajib. Kita itu orang Islam, memang dikatakan Islam itu indah. Awang dahar loh, kok pikantuk, kok mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dahar makan kok diberikan pahala oleh Allah. Bahkan yang ketika buka kita diwajibkan dahar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya istilahnya membatalkan puasa, dengan minum juga boleh. Lah itu ketika pagi hari kita semua dan para pemirsa Temanggung TV semua yang berpuasa, otomatis orang Islam yang tidak berhalangan, sedang tidak berhalangan, insya Allah puasa semuanya. Lah ini ketika kita berpuasa, kita akan bangun. Ini dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza stayaqadha min naumihi, ketika kita bangun, bahasa Jawanya ngelilir. Ketika kita ngelilir, ketika kita bangun, alarmnya berbunyi kring atau apalah bunyinya alarm. Kita bangun itu tadi. Ketika kita bangun itu
kita semua diberikan doa oleh malaikat. Doanya begini malaikat, jumenengo sira, wis lek menyat, bangunlah kamu, barakallahu wa rahimika. Cepat bangunlah. Semoga Allah memberikan barokah, memberikan tambah-tambahnya kebagusan. Dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru bangun saja. Wa taqallabaka wa taharraka janibin ila janibin. Bangun, bolak-balik ke kanan, ke kiri. Bahkan kalau capek juga gitu, tangannya diginikan, kakinya, kepalanya diginikan. Itu baru begitu saja sudah didoakan oleh malaikat, doanya istimewa. Kita didoakan semoga mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya didhawuhi lagi oleh malaikat, ketika kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dawuhnya seperti ini. Ketika kita itu betul-betul terus bangun, kita bangun dari tempat tidur, kita niat mau melakukan sholat malam, sholatul lail atau sholat tahajud. Kita didoakan. Siapakah yang mendoakan kita? Yang mendoakan kita itu tempat tidur kita. Bagaimanakah doanya tempat tidur kita? Lanjut ke sesi yang berikutnya. Baik Bu Nyai, Masya Allah istimewa sekali ya bulan Ramadan ya Bu Nyai ya. Ya baik pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itu tadi sesi yang kedua di program Mutiara Ramadan dengan tema bahagia dan juga keistimewaan bulan Ramadan. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Mutiara Ramadan akan kembali. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV dan juga penonton atau pemirsa yang ada di studio yang dirahmati Allah, masih bersama saya dan juga ibunya Haji Habibah di program kesayangan kita bersama, Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Baik, tadi di sesi yang kedua kita telah mendengarkan bahwasanya ternyata semua makhluk hidup pun juga mendoakan kita ya Bu Nyai. Bahkan para makhluk malaikat yang mati. Iya, yang mati. Itu bahkan tempat tidur. Iya, dan juga para malaikat. Iya. Masya Allah itu doanya beliau-beliau para malaikat yang mendoakan kita ya Bu Nyai ya. Iya, Dan tadi juga disebutkan ternyata tempat tidur pun pada tempat tidur kita buat kita tidur pada saat kita terbangun untuk sholat tahajud juga mendoakan kita Iya, ya Bu Nyai. betul. Nah, seperti apa doa daripada tempat tidur itu? Mari kita simak bersama. Monggo Bu Nyai. Para Temanggung TV yang berbahagia, kami lanjutkan bagaimana doanya tempat tidur. Enggak harus tempat tidurnya bagus, itu tempat tidurnya itu yang walaupun dengan tempat tidur yang karpet biasa itu mendoakan kita, doanya istimewa. Allahumma a'tihil firasal marfu. Ya Allah Gusti, angkatlah derajatnya orang ini yang bangun, yang mau melakukan sholatul lail di dalam bulan Ramadan. Itu doanya tempat tidur. Setelah kita bangun, kita memakai pakaian atau kita kan merasa dingin, mungkin menarik pakaian atau bahasanya itu pakai kemul, handuk atau sajadah atau pakaian apa saja. Itu pakaian kita yang kita pakai itu juga mendoakan kita semua dengan keistimewaan bulan Ramadan. Allahumma a'dihi min hulalil jannah. Ya Allah, berikanlah perhiasan dari surga orang-orang ini, ya Allah, orang mukmin muslim ini di dalam bulan Ramadan yang memakai saya. Itu doanya baju ketika dipakai di dalam bulan Ramadan dan kita mau melakukan sholatul lail. Selanjutnya ketika kita berjalan dan sebelum kita berjalan keluar, kita memakai 2 serandal. Bahkan dua serandal ini pun mendoakan kita semua.
Allahumma tsabbit qadamaihi ala sirat. Ya Allah Gusti, berikanlah ketetapan kakinya orang ini, orang yang mau melakukan sholatul lail di dalam bulan Ramadan, diberikan ketetapan, diberikan jalan yang lurus, diberikan ya kebahagiaan itu ketika dengan suaminya selalu bahagia, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan anak mantu, anak sendiri, dengan tetangganya, dengan siapa saja selalu diberikan jalan yang lurus dengan alias bahagia. Ketika kita terus langsung masuk ke kamar mandi, kita memegang apa itu ya gayung. Kita memegang gayung. Gayungnya itu dawuhnya Rasulullah juga mendoakan kita semua. Wa idza tanawalal ina. Lan ketika kita memegang gayung, gayungnya mendoakan kita semua. Allahumma a'tihi min aqwabil jannah. Ya Allah, berikanlah orang ini kendi dari surganya Allah. Kendi yang dari surganya Allah, di dalamnya ada apanya? Ada air dari Telaga Kautsar. Ketika kita mau masuk surga, kalau wajah kita keriput tua seperti ini, nggak boleh masuk surga. Lah bolehnya masuk surga kalau kita sudah cantik baru boleh masuk surga. Cantiknya gimana? Itu minum air yang dari Telaga Kautsar atau minum air yang dari dalamnya kendi itu tadi, yang tadinya dari doanya gayung itu tadi. Masya Allah. Dan selanjutnya ketika kita semua mau melakukan sholat, kan pasti kita semuanya berwudu. Wa idza tawaddoa, lan ketika kita semua berwudu, ya da'ulahul ma, airnya mendoakan juga kepada kita semua. Kita walaupun berwudunya dengan air kolam atau air sungai atau air pam, air apa saja, itu airnya mendoakan kita. Allahumma dhahirhu minadzunubi wal khotoya. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini yang mau melakukan sholatul lail di dalam bulan Ramadan, hilangkanlah dosa-dosanya semuanya, hapuslah kesalahan-kesalahan semuanya memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini, yang selanjutnya ketika kita betul-betul melakukan sholatul lail di dalam bulan Ramadan, rumah kita walaupun itu rumah kontrakan atau kita masih numpang di mertua atau orang tua, rumahnya mendoakan kepada kita semua. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau melakukan, yang sudah melakukan sholatul lail di dalam bulan Ramadan ini. Ketika orang ini nanti meninggal, wasya' qabrahu, berikanlah luas kuburannya. Wa nawwir hufratahu, lan berikanlah terang di dalam luangannya. Dan didoakan lagi, wazid rahmatahu, lan berikanlah ya Allah kewelasan kasih sayang darimu ya Allah. Nah, ketika semuanya mendoakan kepada kita semua yang melakukan sholatul lail itu di dalam bulan Ramadan, Allah menyaut, Allah berkata, ya abdi indaka doa wa minnan nawal. Ketika kamu semua berdoa, ketika itu dari malaikat, dari dari tempat tidur, sampai pakaian, serandal, sampai gayung, air, rumah mendoakan kita semua. Bagaimanakah jawaban Allah? Dengan doamu semua, dengan ini adanya bulan Ramadan yang mulia, semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didawuhkan di situ, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min dhalibi hajatin fa unilahul madhalib. Kita semangat, walaupun ini kata-kata di dalam
buku tiba, tapi ketika kita menghaturkan Allah, kita diberikan pahala oleh Allah, bagaikan kita menghaturkan Asmaul Husna 100 kali. Belum pernah ya Bu ya, 100 kali, satu kali kata-kata, satu kali aja sudah Alhamdulillah. Lah ini Allah, begitu. Lah ini memang ditawarkan. Ketika bulan Ramadan memang ditawarkan siapa saja yang punya dosa, ini dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karahmatannya Allah di dalam bulan Ramadan. Hal min dhalibi hajatin fauni lahul madhalib. Siapa saja yang punya kebutuhan, yang punya hajat, kebutuhannya banyak sekali nggih Bu nggih. Kebutuhan di dalam bulan Ramadan. Kalau biasanya berbuka puasa biasanya dahar pagi siang sore lauknya biasa-biasa saja. Tapi kalau bulan Ramadan ada kepingin lauk yang nyelekit. Nyelekitnya tidak mencubit tapi nyelekitnya ketika di dahar itu ngelarani mulut. Pedes menika iya, nyelekitnya tapi ini nyelekit yang enak. Kepingin ada bandeng, nanti sahur dengan apa ketika habis terawih kepingin bakso, nah itu kebutuhannya banyak sekali. Bahkan kebutuhan ketika nanti kita bulan Syawal kita mau menghormati tamu, kebutuhannya banyak sekali. Itu Mas sama suaminya matur ya, Mas itu magicomnya sudah rusak. Itu apa ya dandangnya sudah bocor, ceretnya sudah semuanya kebutuhannya banyak sekali. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita semuanya tidak hanya kebutuhan saja, tapi bahkan Masya Allah kita punya dosa mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keistimewaan dan kebahagiaan bulan Ramadan ini. Iya, Masya Allah. Mendengar tadi yang disampaikan Bu Nyai terkait dengan keistimewaannya, sepertinya kalau setiap bulan kita bulan Ramadan gimana ya Bu ya? Itu memang diaturkan kita kan kalau tidak bulan Ramadan kan tidak mendoakan, pakaian tidak mendoakan gitu. Nah ini hanya ada di bulan Ramadan Bu, Masya Allah. Nah baik pemirsa Tuang TV dimanapun berada dan juga pemirsa yang ada di studio, demikian tadi untuk sesi yang ketiga sudah kita lalui bersama. Kita akan kembali di sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, berkah. Subhanallah. Baik pemirsa Tuang TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama saya di program atau kajian Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya, di sesi yang ketiga tadi kita telah bersama-sama menyimak tentang keistimewaan di bulan Ramadan yang ternyata hanya dengan satu kali kebaikan yaitu sholat malam, ibu-ibu ya, ternyata Masya Allah. Pahalanya berlipat-lipat mulai dari tempat tidurnya, pakaiannya, bahkan airnya, gayungnya yang buat kita wudhu, semua mendoakan kita. Oke, nah di sesi yang keempat ini kita akan berikan kesempatan nanti untuk tanya jawab ya Bu ya. Tapi tetap sebelum itu kita akan menyimak kelanjutannya dari Mutiara Ramadan kita hari ini. Monggo Bu Nyai. Terima kasih. Para pemirsa Temanggung TV yang dirahmati oleh Allah. Kita di dalam bulan Ramadan ini memang istimewa sekali. Dan ini di dalam bulan Ramadan tidak hanya itu saja. Ketika kita semua mencari ilmu di dalam bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan banyak pengajian kuliah subuh di mana-mana atau habis asar atau ya itu ada sendiri yang tadarusan membaca Al-Qur'an. Itu pahalanya ada sendiri, beda dengan pahalanya orang yang mencari ilmu. Ketika kita mencari ilmu di dalam bulan Ramadan, ketika berangkat dari rumah saja, ini kaki kita
maju ini, Nggih, melangkah. iya kaki kita melangkah. Nggih. Karena saya orang Jawa asli. Ya, sama sami Bu Nyai. Kalau Memaju ini nggih. ketika kita melangkahkan kaki, ini kaki kita mendoakan kepada kita semua. Kaki kita mendoakan kepada kita semua, dan kita itu doanya kaki diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah semua, dan kita dicatat oleh Allah setiap satu langkah diberikan pahala bagaikan ibadah 70 tahun. Masya Allah. Itu ketika satu langkah. Kalau Tinggal ibu-ibu, dikalikan Bu, berapa langkah Bu? Kalau Kali ibu-ibu 70. yang dekat dengan masjid ingin melangkahnya banyak, Muter-muter dulu. muter saja. Iya, muter Jadi Parakan saja. berarti ke Temanggung dulu Bu, baru kembali ke Parakan. Yaitu maka itu Rasulullah juga dawuh seperti ini, la tamannau, semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan tahu dengan kehebatan, keistimewaan di dalam bulan Ramadan, pasti mengharapkan semuanya bulan itu minta dijadikan bulan Ramadan semuanya. Betul Itu sekali, memang Bu. dawuhnya Iya. Rasulullah seperti Masya itu, Allah. mengharap semuanya. Semua Maka bulan Ramadan ini dilakukan 1 tahun sekali, dan kita diwajibkan melakukan puasa. Apabila kita kok 1 tahun sekali puasanya cuman 1 bulan saja, kok sampai punya utang sudah 1 tahun kok masih belum lunas. Nggih. Masya Allah, itu sayang sekali. Jangan sampai ya Bu ya. Nggih, ampun. Mungkin kalau yang di sini mungkin tidak ada yang punya Amin. utang Amin. secara bertumpuk-tumpuk. Nggih. Kalau yang di Amerika, kalau yang di Amerika? Amerika no Amerika? kae, mungkin ada. Nggih, 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 Nah nggih, itu Mbak seperti Menang. itu. Oh, nggih, nggih. Ya. Baik, kepada hadirin yang ada di studio diberikan kesempatan untuk bertanya Monggo. Bu Nyai. Ya. Monggo kepada hadirin yang ada di studio kami berikan kesempatan untuk bertanya. 2 pertanyaan nggih Bu nggih kepada narasumber kita, tentunya terkait dengan tema kita hari ini, kebahagiaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Sinten ingkang badhe tanglet? Monggo, sinten Ibu? Nggih, dari monggo Bu, dari Parakan. Monggo Ibu. Sebutkan nama nggih Ibu. Lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimah Muhammad dari anak cabang Parakan, Muslimat anak cabang Parakan, mau menanyakan kepada Bu Nyai tentang bagaimana puasa sunat setelah hari raya, tapi kita masih mempunyai hutang puasa. Bagaimana hukumnya? Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Iya, Terasa iya. nggih. Monggo untuk pertanyaan kedua, silakan Ibu. Iya. Sebutkan nama nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Indrawati dari PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kemawang. Ingin menanyakan kepada Ibu Nyai yang terhormat, bagaimana hukumnya bila seseorang masih mempunyai tanggungan hutang puasa Ramadan, padahal sudah dukhul Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan lagi. Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nyai, 2 pertanyaan Bu Nyai sekaligus. Monggo. Yang saya jawab, yang Ibu dari Gemawang. Gemawang Oh, dulu. nggih. Pertanyaannya, bagaimana apabila sudah masuk ke Ramadan lagi, tapi Ramadan yang kemarin masih punya hutang. Betul. Nah itu ketika kita masih punya hutang, nanti wajib dikodoni, Nggih. wajib dikodoni, tapi dengan ngodoninya itu istilahnya orang Jawa itu mana menjadi 2. Oh ngaten, ada Iya, seperti itu nggih, Bu ada Nyai. apa Mana itu? nggih? Iya mana itu berbunga pokoknya gitu maksudnya nggih. berbunga. Heeh. Kalau utangnya itu misalnya kok Ramadan yang kemarin, Ramadan ini tidak lunas, Nggih.
mengkodoinya besok itu mana satu. Kalau utang satu ya nanti gantinya dua. Kalau utangnya 10 gantinya 20. Misalnya kok kelewatan 2 Ramadan, itu menggantinya juga tikel-tikel lagi. Yang sekarang tikel 1 menjadi 2, kok kelewatan 2 menjadi kok 2 tahun menjadi 4. Begitulah orang punya hutang puasa. Maka kita semuanya itu ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang kalau sudah diwajibkan itu ya harus disarutangi. Istilahnya orang Jawa harus disarutangi, istilahnya itu dikodoni. Tidak hanya utang puasa dengan Allah, utang uang dengan sesamanya juga punya utang uang atau apa saja itu juga harus disarutangi. Kalau punya utang harta benda di dunia kok tidak di dunia tidak terbayarkan, tidak terbayarkan, itu nanti di sana diminta. Mana utang kamu ketika di dunia sama saya nggak membawa apa-apa. Kalau kamu nggak membawa apa-apa, sini amalan baik kamu saya minta untuk melengkapi, untuk membayar utang kamu ketika di dunia. Ketika utangnya ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, amalnya baik sudah untuk melunasi itu semua sudah habis. Mana utang kamu, yang utang kamu sama saya ketika di dunia? Saya minta amal baik kamu. Amal baik saya sudah habis, sudah saya untuk melengkapi utang-utang saya. Kalau begitu ya sudah. Itu dosa saya tumpahkan kepada kamu karena punya hutang harta benda di dunia. Maka ketika ya ini agak miring sedikit dari keterangan bulan Ramadan. Maka ketika pemberangkatan jenazah saja diumumkan, disampaikan. Ini apabila jenazah ini punya kesalahan minta maaf, tapi apabila punya utang piutang supaya menghubungi dengan keluarganya. Begitu karena beratnya orang yang utang kepada Allah ataupun utang kepada sesama manusia. Ya Allah. Dan yang satu lagi masih cukup waktunya? Masih. Ya. Dan yang satu lagi ketika kita melakukan puasa sunat di dalam bulan Syawal, tapi kita masih punya utang bulan Ramadan. Itu niatnya nyarutang puasa bulan Ramadan di dalam bulan Syawal, insya Allah akan mendapatkan barokahnya puasa. Jadi hutangnya terlunasi dan mendapatkan barokah di dalam bulan Syawal. Karena kalau kita tidak punya utang terus puasa di dalam bulan Syawal yang selama 6 hari itu tanggal 2 sampai tanggal 7 ketika tidak punya utang. Kalau yang sudah tua-tua seperti saya kan sudah tidak punya utang. Terus sempat melakukan puasa sunat di dalam bulan Syawal 6 hari itu diberikan pahala sebagaikan puasa bagaikan puasa 1 tahun. Puasa 6 hari, puasa sunat diberikan pahala bagaikan puasa 1 tahun. Tapi kalau masih punya utang, ya itu nggak apa-apa. Niatnya tetap mendapatkan barokahnya. Niatnya tetap niat puasa mengkodoni ketika bulan Ramadan, tapi akan diberikan barokah ketika melengkapi atau puasa ngodoni bulan Ramadan. Bagaimana? Sudah? Iya. Sudah nggih Bu nggih? Insyaallah semuanya sudah. Persa ya Bu ya. Diterima nggih. Iya. Baik, Bu Nyai, Masya Allah ternyata ya itu amalannya berlipat ya Bu ya, selama bulan Ramadan ya Bu ya. Ya baik pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, demikian tadi sesi yang keempat, sesi tanya jawab. Semoga pertanyaan dari ibu-ibu semua juga jawaban dari Bu Nyai itu semakin menambah kecintaan kita dengan bulan Ramadan ya Bu ya. Amin. Ya pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, jangan kemana-mana karena apa? Karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat lagi. Tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.
Baik pemirsa Temanggung TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya, di sesi yang keempat tadi sudah ada tanya jawab, kemudian tadi yang disampaikan Bu Nyai bahwasanya semua yang kita lakukan Ibu terkait sholat malam, kemudian ada mencari ilmu ya Bu Nyai, tadarusan, itu semuanya pahalanya berlipat-lipat ganda. Itulah keistimewaan di bulan Ramadan seperti itu. Dan mari kita bersama-sama menyimak kelanjutannya di sesi yang terakhir ini masih bersama Ibu Nyai Hajah Habibah. Monggo. Terima kasih. Para pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, di sini di dalam bulan Ramadan itu tadi dingendikake ada orang yang bagus kepada orang tuanya, pahalanya juga banyak. Bagus kepada suaminya, pahalanya banyak. Bagus kepada tetangganya, ketika orang ada yang orang utang, oh ya tak utangi, tak utangi, itu pahalanya juga banyak sekali. Nah itu seperti itu. Dan yang lebih istimewa lagi, di dalam bulan Ramadan itu tempat turunnya beberapa kitab. Masya Allah. Semuanya kitab-kitab itu turunnya di dalam bulan Ramadan. Ini di sini dingendikake ruya an-nasuhufa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ungzilat lailata awalin min syahri Ramadan. Itu turunnya suhuf. Jadi kalau dari Nabi Ibrahim itu tidak berupa kitab tapi berupa lembaran-lembaran. Suhuf itu maknanya beberapa lembaran. Beberapa lembaran itu turunnya ketepatan malam tanggal 1 Ramadan. Terus yang selanjutnya, wa Tauratu li siti ayamin min Ramadana ba'da sabai mi'ati amin. Setelah itu malam tanggal 6 Ramadan itu tapi selisihnya itu ada 700 tahun. Jadi turunnya sangat punya 700 tahun. Turunnya suhufnya itu dawuh-dawuhnya dari Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat itu selisihnya 700 tahun, tapi ketepatan juga di malam tanggal 6 Ramadan. Selisihnya lama sekali. Dan selanjutnya dilanjutkan lagi min suhufi Ibrahima wazzabur litnatai asyarota lailatan. Setelah itu terus ini turunnya kitab Zabur di dalam bulan Ramadan juga. Ini selisihnya ada alfi wa mi'atai sanatan. 1200 tahun. 1200 tahun. Iya, lebih lama lagi. 1200 tahun turunnya kitab Zabur. Kitab Zabur, kitabnya siapa Ibu? Nabi siapa? Kitabnya siapa? Kitab Zabur. Zabur Nabi Sinten. Ya Allah, dan selanjutnya lagi. Setelah itu turun kitab Taurat. Kitab Taurat itu bi khomsiati mi'ati amin. Selisihnya 500 tahun. Jadi dari kitab satu yang sampai kitab Al-Qur'an itu sekarang 500 tahun. 500 tahun. Terus turunnya kitab Injil itu lisamania asyarotan minhu. Iya. Semuanya jumlahnya ini Masya Allah 80 tahun. 80 tahun. Iya, 80 ini lebih tahun. Sedikit ya punya. Ya, lebih sedikit. Yang terakhir lagi, ini dari kitab Injil sampai kitab Al-Qur'an bisiti mi'atin wa isrina sanatan. Ini semuanya ini 620 tahun dari kitab Injil sampai turunnya kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, kita akan diberikan pahala banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di dalam bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Qur'an dengan khatam beberapa kali. Amin. Karena membaca Al-Qur'an itu kalau kita membacanya lancar, ini keterangannya tidak terbalik. Kalau kita membacanya lancar, ini diberikan pahala
2 kali. Tapi kalau kita lancar diberikan pahala cuma 1 kali. Tidak terbalik keterangannya. Misalnya contohnya ketika kita membaca Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun illadzi, dan selanjutnya ini kan lancar. Tapi kalau yang membaca itu yutaktiu, maknanya blekak-bleku, tabarokal ladzi bibiatil, itu namanya yutaktiu, blekak-bleku. Itu malah diberikan pahala, setiap hurufnya diberikan 2. Masya Allah. Ini keterangannya tidak Lebih terbalik, istimewa memang ibunya. seperti itu. Tapi ya kita yang lancar saja. Kalau yang lancar kan kita Betul, selesai betul, gitu aja. Kalau yang itu kan nggak selesai-selesai. Iya. Saya itu pagi membaca Al-Quran sudah 2 jam, tapi cuman mendapatkan 2 ayat, nggak apa-apa. Bu, kalau saya nggak sama sekali gimana? Surat Ikhlas saja, ketika kita membaca surat Ikhlas 1 kali diberikan pahala bagaikan membaca Al-Quran 10 juz. Oh, Masya Allah. Kalau membaca surat Ikhlas 2 kali, kita bagaikan membaca Al-Quran 20 juz. Kalau kita membaca surat Ikhlas 3 kali, bagaikan membaca Al-Quran 30 juz. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, itu kita di dalam bulan Ramadan ini memang bulan yang berbahagia. Termasuk Istimewa. kita mencari ilmu seperti ini, kita diberikan pahala oleh Allah banyak sekali. Betul sekali. Dan apa yang saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin, ya Allah. Dan tidak hilang-hilang. Karena kita itu pelupa. Al-insanu mahalul khoto'u wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa, dan salah. Maka kita, ilmu kita semuanya mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama menitipkan ilmu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni astaudiuka astaudiuka ma'allamtani fardudhu ilayya fardudhu ilayya inda hajati ilaihi inda hajati ilaihi ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Itu kenang-kenangan dari saya, doa menitipkan ilmu yang maknanya insya Allah seperti ini. Allahumma, duh Allah, ya Allah, ini sesungguhnya saya astaudiuka, saya menitipkan ilmu kepada panjenengan. Astaudiuka, bukan astaghfiruka gitu nggih. Nek astaghfiruka niku maknane kula nyuwun ngapura, saya minta maaf kepada panjenengan ya Allah. Tapi kalau yang ini astaudiuka, saya menitipkan ilmu kepadamu ya Allah. Saya menitipkan ing ilmu alam tani yang memberikan pengetahuan ya Allah kepada kita semua. Walaupun ini saya yang menyampaikan, tapi aslinya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering matur, apabila saya matur menghaturkan ini ada benarnya, ini dari Allah. Tapi kalau saya salah, banyak salahnya, memang manusia tempatnya salah dan khilaf dan lupa. Nah ini, maka kita semuanya setelah mendapatkan ilmu, ilmu kita dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'allamtani fardudhu ilayya. Ketika kita nanti butuh, ilmunya akan diberikan, akan dikembalikan lagi dari Allah kepada otak kita, kepada hati kita. Gitu, kembali lagi kepada kita semua ketika kita butuh. Kita umpamanya mengingat-ingat, oh waktu itu ketika kita mau melakukan tahajud pahalanya apa ya? Ketika kita mau tholabul ilmi pahalanya apa ya di dalam bulan Ramadan? Ketika taat kepada suami pahalanya apa ya? Ketika taat kepada suami pahalanya diberikan pahalanya Dewi Asiyah dan Dewi Aisyah itu yang taat kepada suaminya, sama suaminya diberikan apa saja adanya, terima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kadang ada yang diberi apa itu
berikan kok seperti Iya. ini. Nah, itu. Masih Itu ngeluh nanti gitu ya, iya, ilmunya. itu nanti ilmunya diberikan dari Allah kepada kita semua lewat otak kita, lewat hati kita. Iya, Itu amin, amin, ya maknanya Allah. seperti itu. Ma'alam tani fardudhu ilayya birahmatika ya Ya arhamar Arhamar rahimin. Semuanya pasti dengan kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Ya, Masya Allah Gusti ya. Terima kasih sekali Bu Nyai, Masya Allah atas Sama-sama. ilmunya hari ini. Sudah tidak sabar ya Bu ya untuk kita menantikan bulan Ramadan yang insya Allah pastinya di situ untuk kebahagiaan, keistimewaannya akan kita dapatkan berlipat-lipat ganda untuk pahalanya ya Bu ya. Ya Bu Nyai, matur nuwun sangat atas rawuhnya di Studio TV, Temanggung Sakunturipun. TV, nggih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Bu Nyai. Insya Allah, Ya, semoga matur kita nuwun masih sangat. diberikan panjang Amin. yuswa yang Amin, barokah yang amin, sehat. amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, pemirsa Temanggung TV dan juga pemirsa yang ada di studio yang dirahmati Allah, demikian tadi rangkaian Mutiara Ramadan dengan tema kebahagiaan dan juga keistimewaan di bulan Ramadan. Semoga kebahagiaan yang lahir dari keimanan, kemudian kesabaran dan juga kepedulian itu dapat senantiasa kita rasakan dan kita amalkan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita berpisah, sedikit pantun, nggih Bu, nggih? Iya, minta cakepnya Bu. Bulan sabit tampak di angkasa. Tanda Ramadan telah tiba. Hati senang penuh rasa bahagia, mengharap ampunan dari Yang Maha Kuasa. Baik, saya Nini beserta Ibu Nyai Hajah Habibah dan juga seluruh kru Temanggung TV yang hari ini bertugas mohon undur diri. Jangan lupa tetap saksikan terus program kajian di Temanggung TV. Mari kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.